Assalamualaikum. Untuk selanjutnya kita akan mengembangkan aplikasi kita sehingga kita akan mengelola data di memori, kemudian juga mengembangkan lagi untuk menyimpan data pada file, dan akhirnya kita kembangkan lagi berikutnya untuk mengakses database. Pertama yang akan kita lakukan pada kesempatan ini adalah membuat form dengan grid-back layout. Di sini kita akan praktek pembuatan form input menggunakan text field dan list dengan grid-back layout sebagai layout panel. Yang kita lakukan adalah yang pertama membuat custom komponen berupa cPanel form, kemudian menambahkan komponen pada form tersebut, dan mengatur dalam grid-back layout. Kita langsung mulai dengan membuat custom komponen baru, yaitu membuat cPanel form. Kita beri nama form panel. Kemudian pada form panel ini kita set pada form panel ini layoutnya menjadi grid-back layout. Grid-back layout adalah layout yang cukup fleksibel, di mana akan membagi keseluruhan panel dalam kolom dan baris. Dan kita bisa mengatur komponen kita bisa menempati satu kolom atau baris, atau bisa melewati beberapa kolom, bisa menempati beberapa kolom atau beberapa baris, sehingga ukurannya bisa fleksibel dan tetap menjaga keteraturan posisi dari komponen. Kita sekarang tambahkan komponen kita, ada beberapa label yang kita butuhkan. Ya, untuk sementara tempatnya kita belum, ini adalah untuk nama. Kemudian kita perlu label lagi untuk pekerjaan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk umur, ya, karena kita akan mengentrikan nama, pekerjaan, dan umur. Kemudian selanjutnya kita menambahkan text field-nya. Untuk nama variabel label kita bisa menggantinya dengan nama yang lain, tapi ini tidak terlalu penting karena kita tidak akan banyak mengaksesnya untuk variabelnya. Tapi untuk input kita menggunakan text field. Ini untuk input nama, kita ganti variabelnya dengan text field nama. Kemudian kita tambahkan lagi text field berikutnya. Yang ini kita ganti variabelnya. Ini penting untuk nama variabel karena kita akan mengaksesnya untuk inputnya. Text field pekerjaan. Kemudian untuk umur kita akan membuat list yang berisi kategori umur untuk mempraktekkan penggunaan list. Kita ganti nama variabel untuk list ini, list kategori umur. Oke, kemudian kita atur komponen-komponen kita ini di dalam cPanel. Kita klik pada grid-back layout di grid kanan, kemudian customize. Di sini kita mendapatkan grid-back layout seperti pada spreadsheet, ada kolom dan ada baris atau row dan kolom. Komponen bisa menempati satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom sehingga ukurannya menjadi fleksibel. Kemudian kita bisa menambahkan kolom ataupun baris. Kolom atau baris dimulai dari
indeksnya dimulai dari 0. Kita pindah label pekerjaan ke baris kedua. Kita bisa membuat dengan klik kanan pada salah satu baris di sebelah di sini sebelah kiri, kemudian insert row after, kita tambahkan lagi insert row after pekerjaan, label pekerjaan kita masukkan kepada baris nomor 1, kemudian umur kita masukkan pada baris nomor 2 atau baris ketiga, kemudian text field untuk pekerjaan kita masukkan pada kolom nomor 1 dan baris nomor 1, dan kemudian terakhir text list kita masukkan kepada baris nomor 3 dan kolom nomor 1. Kita masih kurang, kita tambahkan lagi juga button untuk OK. Kita beri nama variabelnya button OK. Kemudian kita ganti teksnya dengan OK. Kemudian kita kembali lagi kepada customize dari grid back layout dan kita tambahkan satu baris di sini. Insert after, tambah lagi, kita kasih jarak satu garis. Kemudian di sini kita tambahkan OK. Baik, kita sudah mengatur grid back layout, kemudian kita bisa menghapus kolom di sini yang tidak terpakai. Nah, kemudian alignment. Jadi untuk label biasanya kita alignmentnya pada sebelah kanan, yaitu di bagian akhir. Kita menggunakan, karena ini kecil satu baris, cukup kita menggunakan pada anchor ini adalah line end. Kemudian pekerjaan juga kita buat line end. Umur, karena ini ada beberapa baris, maka kita buat menjadi first line end. Nah, akan ke atas. Kemudian text file ini kita line first, jadi alignmentnya ke sebelah kiri. Demikian juga list ini line first. Kemudian kita bisa memberi jarak antara nama titik 2 ini dengan text fieldnya dengan menggunakan inset. Inset ini adalah inset ke atas, inset bawah, inset samping kiri, dan inset samping kanan. Ini kita tambahkan inset samping kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita bisa tuliskan langsung di bagian bawah pada inset ini. Demikian juga pada label pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Umur juga demikian 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ada jarak di sini. Kemudian ada position X dan ada white X. Position ini adalah tempat baris dan kolom. Kita sudah atur lagi dengan drag and drop. Kemudian white ini adalah ketika ukuran dari panel ini kita besar atau kita perkecil. Apakah kemudian bagaimana membesarnya ini? Apakah menyamping kanan ke atas atau itu? Ke atas, bawah, jadi ada X sama Y. Maka di sini white X sama white Y kita bisa atur di sini. Ini terlalu kecil. Oke, untuk nama kita atur label nama ini white X 1 untuk di sininya.
ini white X nya kita buat 1.0 ya, artinya membesar ke arah kanan kiri ke X panjangnya, kemudian white Y nya cuma 1, jadi kecil, tidak perbandingannya untuk ketika ukuran itu membesar itu lebih pada X penekannya. Kemudian pada demikian juga pada label ini sama, kita buat sama pekerjaan pun kita buat white X nya 1 dan white Y nya 0.1. Kita buat pada umur juga demikian. This age label kita buat 1 white X dan ini 0,1. Kemudian text file-nya sekarang. Text file, pada text file kita buat ya, sudah kita di sini sudah selesai kita anggap ini. Untuk oke, kita buat anchor-nya pada line first ya, button. First start ya, line first start ya. Kemudian pembesarannya ukuran Y lebih besar, jadi kita buat white X nya 1, artinya dia juga membesar ke arah samping, menyamping dan juga ke arah atas 2. Oke, kita bisa close. Sekarang kita ganti untuk name file ini, kita atur propertiesnya pada text file, teksnya kita kosongkan, kemudian ukuran kolomnya kita besar menjadi 10 supaya tidak terlalu kecil seperti itu. Kemudian sama untuk text file pekerjaan, pada properties kita kolomnya kita buat 10 juga, dan kemudian text file-nya kita kosongkan. Kemudian untuk listnya kita buat isi kategorinya, kita juga pada properties. Pada properties ini di sini model. Sebagaimana kita ketahui model biasanya adalah data dari suatu. Di pada list dia punya model. Ini kita ganti kategori di bawah 18 tahun, kemudian antara 18 sampai 60 tahun, ya, tahun 18 sampai 60 tahun, dan yang terakhir di atas 60 tahun. Atau 60 tahun atau lebih. Oke, jadi sekarang ada 3 isinya. Kemudian kita set preferred size, jadi ukurannya ya, kita klik di sini titik-titik, kemudian kita bisa ganti ukuran lebarnya 110, tingginya 70 misalnya. Nah, oke, jadi sekarang kita bisa lihat ukurannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan pula border pada panel kita. Properties, kita set border, ini masih no border, ini untuk supaya lebih bagus kita buat keterangan.
kita buat compound border, ada inside border, ada outside border. Ini untuk memberi jarak ya. Misalnya kita langsung saja misalnya title border. Kita bisa seperti ini. Title-nya adalah maaf, title border. Ini title border. Kita buat tambah person. Nah, ini berarti di dalam tabel. Tapi kita bisa menggantinya supaya jaraknya antara kolom dengan pinggirnya lebih bagus. Jadi kita buat bordernya di sini bukan title border langsung, tapi kita buat compound border, ya border inside. Ini yang tadi kita buat title border, kita buat ini tambah person, tapi tambah person. Kemudian bagian outside-nya no border, empty border. Nah, dan ini bisa kita ukurannya kita besar, misalnya 5. Jadi kita bisa memilih jarak 5 pixel pada masing-masing pinggirnya. Sehingga ini akan lebih jaraknya lebih besar. Jadi kita bisa langsung border ini langsung pada title border. Tapi kalau kita ingin memberi jarak yang lebih longgar, lebih luas, lebih banyak, kita membuat di compound border ada inside border dan outside border. Kemudian inside bordernya kita bisa tambahkan seperti tadi title border seperti itu. Jadi ini 2 tingkat dalam bordernya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai ini. Kemudian kita tambahkan pada main frame. Kita buka lagi main frame dan kita tambahkan, kita drag form panel kita pada main frame di sini di sebelah bagian kiri. Ya, nah, sehingga kita sekarang mempunyai main frame, ada toolbar bagian atas dan ada input form di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya adalah text area. Kita akan tambahkan listener, form listener untuk supaya fungsi penambahan ini bisa direspon oleh perintah penambahan tulisan di sini, kemudian ditampilkan di text area ini pada tutorial berikutnya.